Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. So we are from the group 5. We're gonna present about chapter 7. It's about deciding. Section 3, buying and having, choosing and using products. Introduce with me. I am Zakia Salsabila. I'm gonna be moderator and also the first presentator. The next one is My name is Kela Carola. I'm presenter. My name is Adinda Dwi Fajar as a presentator. Okay, without any further ado, let's get started to our material. Okay, so today we are going to discuss about chapter 7 is about deciding with me. Today is about the introduction, is about customer decision making. Before we start to our material, we're gonna take to the example case first. It's about buying a TV. So from this scenario, we know that Chan feel his old TV is too small and outdated, and after that he find a problem, right? Because he didn't really like the TV because too small and so outdated, right? The second one is he searched for information online. The third one is he compares several TV options. The fourth is visit an electronics store, and the last but not least is choose a TV that fit his needs. So from this scenario, we know that the key idea is the customer decision often begin with a problem, right? So from this example, we can see that customer decision is usually start from the existence of a problem or need that want to be fulfilled, right? Okay, from the next slide is about customer decision making. So customer decision are respond to the needs or a problem. Like customer usually search for information, compare alternatives, and evaluate product features. So make the final purchase decision. So from the chance story earlier, we can see the customer decision are actually a response to the certain need or a problem, right? So when the customer realize that something does not meet their needs, they will start looking for a solution. So usually, customer will search for information first, and then compare to the several product option. They evaluate the features or advantage of each product, right? So and finally, make a purchase decision. So that's all the scenario or the things that we make the decision before we buy something, right? Two types of the customer thinking. First, fast thinking. Fast thinking is about system one is quite quick and automatic and based on habit or emotion. An example like buying snack or drinks. And the second one is about slow thinking. Slow thinking is a system two where the is rational and careful and requires time and effort and used for important decision. Like example like buying a TV, car, laptop, or maybe handphone. So that's why. So this is the type of the customer thinking. Okay, the third slide is we are going to discuss about the customer decision making process. So from this picture, we can conclude that behavioral biases and fast thinking. First, problem recognition. Customer sadar akan ada kebutuhan baru, misalnya kayak TV Chan tadi misalnya yang udah rusak atau udah jelek atau udah terlalu lama misalnya. Chan old TV has bad sounds, for example. They need new TV, right? We know that mereka para customer ini sebelum membeli sesuatu, memutuskan untuk membeli sesuatu, mereka akan merekognisi dulu problem apa yang sedang mereka hadapin. The second one is information search. Mereka akan mencari informasi setelahnya, bukan? Seperti consumer akan cari informasi di internet atau di toko atau teman untuk tahu pilihan terbaik, like search online or store, see reviews or features. The third one, they're gonna evaluation the alternatives, right? Like konsumen akan membandingkan nih beberapa pilihan yang bisa mereka pakai. Contohnya kayak compare TVs, choose what most important to them. Like ada dua tipe di sini. Yang pertama ada compensatory, one weak features okay if others strong. Kalau satu fitur kurang, yang lain bisa menutupi misalnya. The second one is about non-compensatory. Itu reject if one key feature missing. Contoh, kalau misalnya satu fitur penting tidak ada, maka langsung ditolak. Nah, so this is choosing
and post purchase. Like 4 is product choices. Mereka konsumen ini akan pilih satu produk dari semua pilihan. Nah, kalau terlalu banyak pilihan, mereka akan choice overload atau bingung. Itulah kenapa kalau misalnya kita jualan itu jangan terlalu banyak opsinya. Kalau terlalu banyak opsinya, konsumen pun juga akan bingung mau pilih yang mana. The 5 is post purchase evaluation. Konsumen akan menilai keputusannya puas dan atau menyesal atau tidaknya itu bisa dipengaruhi oleh opini orang lain. Contohnya kayak social scoring atau malah minta orang lain yang pilih decision paralysis mereka. Oke. Selanjutnya itu behavioral biases and fast thinking. Itu bahwa di sini tuh memberikan kita informasi mengenai satu, keputusan itu tidak selalu logis. Maksudnya adalah banyak orang yang ambil keputusan dalam pembelian itu pakai kebiasaan mereka atau intuisi cepat daripada mereka mikirin nih informasi detail mengenai suatu informasi tersebut. Yang kedua, contohnya mereka beli merek yang bisa dipakai meski ada merek lain misalnya lebih murah ataupun lebih bagus. Yang kedua, ada bounded rationality. Orang kadang cuma cari hasil yang cukup bagus atau good enough, bukannya sempurna. Karena tujuannya tuh mereka mau cari yang hemat waktu, terus energi mereka mikir, dan gak semua opsi itu bisa mereka analisis. Jadi mereka pikir ya udahlah cari yang sewajarnya aja, gak harus yang sempurna-sempurna banget. Yang ketiga, ada mental accounting. Itu cara orang pakai uang itu beda tergantung dari mana uang mereka itu berasal. Contohnya uang hadiah itu dipakai untuk beli barang mewah misalnya. Tapi gaji bulanan dipakai untuk menghemat, untuk kebutuhan lain misalnya. Keempat, ada bias sosial dan psikologis lainnya. Itu ada filter bubble namanya, di mana itu info online sering menegaskan apa yang kita sudah pikirkan. Nah, contohnya kayak social influencer atau scoring, keputusan itu bisa dipengaruhi oleh review atau opini dari teman-teman kita. Dan yang terakhir, itu ada choices overload. Itu terlalu banyak pilihan, malah bikin kita itu ngerasa bingung, alhasil bisa pilih asal atau minta orang lain untuk ngebantu. Jadi kesimpulannya adalah, proses keputusan consumer itu berasal dari problem, terus mereka cari information, terus mereka evaluation, mereka choices, and the last one mereka post purchase, di mana perilaku konsumen ini yang pastinya tidak selalu logis karena dipengaruhi nih oleh kebiasaan mereka, intuisi, sosial, bahkan ada bias psikologis mereka sendiri. Kesimpulannya adalah kita dari consumer behavior ini kita bisa mengetahui nih ada pola umum dalam konsumen itu dalam mengambil keputusan. Tapi yang kita ketahui di sini adalah bahwa keputusan mereka itu bisa saja tidak selalu linear atau tidak rasional. Oke, selanjutnya itu ada the unseen power of context effects. Jadi, context effects adalah pengaruh lingkungan atau situasi terhadap cara konsumen berpikir dan mengambil keputusan. Yang mana ini seringkali tanpa disadari. Jadi, keputusan membeli itu bukan cuma soal produk, tapi juga dipengaruhi oleh beberapa hal. Contohnya seperti lingkungan fisik, kata-kata dalam pesan, musik, tata letak produk, dan cara informasi disampaikan. Salah satu contohnya itu seperti Starbucks. Nah, di Starbucks itu tidak hanya menjual kopi, tapi juga aroma kopinya yang khas, musik yang santai, serta desain tempat yang nyaman. Semua itu menciptakan pengalaman emosional yang akhirnya membuat orang lebih terdorong untuk membeli. Oke, selanjutnya itu ada framing, priming, and nudging. Jadi, definisi framing itu sendiri adalah cara menyajikan informasi atau pesan yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen. Salah satu konsep penting dalam framing adalah loss aversion, yaitu kecenderungan manusia lebih takut kehilangan sesuatu dibanding mendapatkan sesuatu. Salah satu contoh penerapannya itu bisa kita lihat seperti Shopee. Mereka menggunakan strategi promosi seperti promo flash sale dan kampanye tanggal kembar seperti 99, 10, 10, 11, 11. Nah, selanjutnya itu priming. Definisi priming itu adalah stimulus atau isyarat tertentu di lingkungan yang secara tidak sadar mempengaruhi cara konsumen berpikir dan mengambil keputusan. Nah, stimulus ini bisa berupa gambar, kata-kata, aroma, atau musik yang membuat konsumen lebih fokus pada hal tertentu tanpa mereka sadari. Contohnya, dalam sebuah penelitian di toko wine, ketika diputar musik khas Prancis, penjualan wine Prancis meningkat. Sebaliknya, ketika musik khas Jerman diputar, penjualan wine Jerman meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa rangsangan sederhana seperti musik dapat memicu asosiasi yang akhirnya mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya, ada nudging.
Nudging adalah perubahan kecil dalam cara pilihan atau informasi yang disajikan bertujuan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan tertentu tanpa memaksa mereka. Nah, konsep ini memanfaatkan kecenderungan manusia untuk mengikuti pilihan yang dianggap paling mudah atau sudah ditetapkan. Salah satu contohnya dapat dilihat pada strategi pemasaran yang digunakan oleh Amazon. Nah, Amazon sering menampilkan pesan seperti limited time deal, lalu juga kemudahan dalam mengeklik untuk melakukan pemesanan. Kecil saja bisa berdampak besar pada perilaku manusia. Oke, selanjutnya itu adalah online decision making. Jadi, online decision making itu adalah process of consumer decision making that utilize the internet to search for information before purchasing a product or using a service. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita sebelum membeli produk atau mencari suatu hotel atau restoran, pasti kita mencari informasi itu di internet terlebih dahulu. Dengan kita mencari di internet, kita bisa mengetahui harga, kualitas, atau ulasan pengguna lain. Oke, jadi contoh dari mesin pencari baik produk atau mengenai hotel, restoran, atau berbagai informasi bisa kita lihat. Yang pertama itu ada Google, yang kedua itu Microsoft Bing, dan ketiga itu Yahoo. Adapun di online platforms for information search, bisa kita lihat seperti yang terkenal kini untuk mencari informasi, ada di TikTok, YouTube, dan juga ada di marketplace, itu biasanya ada Shopee, Tokopedia. Baik, untuk pembahasan selanjutnya itu adalah Search Engine Optimization, atau kita bisa sebut dengan SEO. Jadi SEO ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membuat situs web atau konten yang dimana mereka ingin mempermudah pelanggan untuk melihat produk mereka tersebut. Adapun tujuan dari SEO ini sederhana tapi mempunyai dampak besar. Yang pertama itu adalah memudahkan konsumen untuk menggunakan atau menemukan informasi tersebut. Jadi ketika seseorang mencari sesuatu biasanya di Google, produk atau website, kita bisa langsung menemukan produk yang dibuat oleh perusahaan menggunakan strategi SEO. Yang kedua itu increase website traffic, yaitu meningkatkan lalu lintas situs web. Jadi semakin sering website muncul di hasil pencarian atau penggelikan oleh pengguna, maka jumlah pengunjung juga akan meningkat dan akan mendapatkan situs webnya itu akan menjadi yang pertama. Yang ketiga itu ada meningkatkan peluang pembelian produk, jelas. Jadi dengan perusahaan menerapkan atau membuat SEO ini dengan data yang relevan, maka dengan menjadikan produk mereka tertinggi atau pertama, maka semua pengguna atau pelanggan itu bisa langsung membeli secara berulang. Selanjutnya itu the power of customer reviews. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bahwa dengan ulasan pengguna itu akan menjadi dampak besar dalam melakukan pembelian. Dengan di ulasan pengguna itu akan meningkatkan nilai dari suatu produk tersebut. Jika reviewsnya itu positif, maka orang akan melihat dari ulasan pengguna itu, kita akan lebih percaya untuk melakukan pemutusan pembelian. Adapun fungsinya yang pertama itu provide information to potential buyers. Yang kedua itu membantu consumer untuk mengakses kualitas produk. Yang tiga itu adalah mengurangi risiko terjadinya kesalahan saat membeli produk. Oke, untuk terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai cyber mediators. Jadi, cyber mediators are platform or website that help consumer filter and organize market information on the internet. Jadi, karena informasi di internet itu sangat banyak, konsumen itu sering membutuhkan bantuan untuk menyaring dan mengorganisasi informasi tersebut. Nah, disinilah peran dari cyber mediators.
Dengan adanya mediators, maka konsumen itu dapat lebih mudah untuk membandingkan harga. Yang kedua itu bisa melihat berbagai alternatif produk serta memperoleh informasi tambahan yang membantu mereka dalam mengambil keputusan. Misalnya kita membandingkan harga produk di Tokopedia dengan Shopee. Jadi kita bisa mengcompare price itu. Jadi kita dengan kita membandingkan di Cybermedia Stores ini, kita bisa melakukan keputusan pembelian yang tepat. So guys, that's all material from our group. Thank you for your guys' attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.